Suasana duka masih menyelimuti keluarga pekerja migran Indonesia Ikhwan Sahab di perumahan Villa Gading Harapan, Kelurahan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi. Adik korban tak menyangka kakaknya menjadi korban penganiayaan sadis di tempatnya kerja di Kamboja. Padahal sebelumnya komunikasi melalui video call dengan korban sering dilakukan dalam kondisi baik. Pihak keluarga menyebut informasi meninggalnya korban diterima pada 13 April kemarin. Korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Selain wajah dan tangan, kondisi paling mengenaskan dilaporkan di bagian pantat. Spekulasi beredar, korban disetrum oleh bosnya karena diduga tak memenuhi target. Sementara itu, jasad korban akan dimakamkan di Kamboja karena alasan biaya yang cukup besar jika harus dibawa ke Indonesia. Korban diketahui sudah bekerja di Kamboja sejak awal Februari 2024 lalu. Namun mulai April, korban sering mendapatkan intimidasi hingga aksi penganiayaan di tempat kerja. Saat ini, pihak keluarga menyerahkan penanganan kasusnya ke pemerintah Indonesia. Pihak keluarga meminta keadilan dan mengusut tuntas kasus yang menewaskan kakaknya, terutama agen yang memberangkatkan ke Kamboja. Mas Subianto, bisa diceritakan Mas, waktu kakak Mas dikabarkan meninggal itu ceritanya bagaimana sih Mas? Ceritanya awalnya itu ya kemarin Senin, kan awal itu terakhir video call ya, terakhir video call ngabarin itu sekitar tanggal 25 Maret. Itu masih ada kabar. Setelah itu udah nggak ada kabar. Pokoknya pas lebaran tuh ya tanggal 31, tanggal 1 itu udah nggak ada kabar sama sekali. Udah nggak nge-video call, nggak nelpon. Kan kayak keluarga kan biasanya kan dia tiba-tiba video call, tiba-tiba nelpon. Nah itu kok enggak. Nah kita keluarga nge-video call gitu kan, video call dia, nomor udah nggak aktif. Nelpon biasa, nomor udah nggak aktif. Kita bingung kemana nih anak gitu kan. Ya udah pasrah, orang tua juga udah pasrah, udah doa. Tanggal 3 bulan ini, tanggal 3 bulan April dapat kabar kalau kakak saya seperti itu. Kondisinya waktu yang Mas dapat kabar itu apa sih di kabarnya? Kayak mukanya di sini, matanya udah banyak lebam, udah luka-luka banyak lah. Dikasih video, dikasih VN sama orang yang nemuin di sana gitu, dikasih video. Tadi kan sempat video call sama almarhum ya. Terakhir almarhum ngomong dan video call itu apa sih Bang? Terakhir itu dia itu gak omset gitu kan. Saya kan nanya luka-luka begitu kan, kok bisa? Terus gue gak omset, gue gak target. Akhirnya dia kayak ditarik begitu, cuman gak tahu menau kan. Dia ditarik, dia masukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum, pokoknya ditendang, disiksa. Dia bilang itu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak ingat lagi. Kerja apa yang abang tahu? Yang sempat cerita ke keluarga dia di sana kerja sebagai apa? Emang dia jujur sih, dia ngomong kerjanya itu sebagai scam. Kalau harapan Mas sebagai adiknya gimana Mas, agar proses hukum atau keadilan buat almarhum bagaimana Mas? Ya saya maunya sih semuanya itu diusut. Kayak agen yang memberangkatkannya dari sini, terus agennya yang nerima di sana, istilahnya sindikat itu diusut semuanya, sama yang paling penting yang eksekutornya itu di sana. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto, Ekspos Update melaporkan.